Shalom teman-teman, welcome to Youth GKI Karawaci. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pasti tetap semangat dan sehat kan? Nah, untuk meresponi situasi kita saat ini, kita mengadakan Youth Online Service, di mana teman-teman tetap bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tapi kita jangan lupa untuk tetap menghormati kehadiran Tuhan di setiap ibadah kita dengan serius. Dan teman-teman juga selain ibadah Youth, teman-teman dihimbau untuk mengikuti ibadah kebaktian umum dengan keluarga masing-masing. Dan jangan lupa, setelah ibadah ini, kita akan ada after service meeting di dalam Zoom. See you, selamat beribadah teman-teman. Halo teman-teman Youth GKI Karawaci, hari ini kita sama-sama kembali lagi untuk sama-sama memuji Tuhan. Kita mau persekutuan, ibadah, dan walaupun hari ini kita ibadah secara online, tapi kita masih bersyukur kalau Tuhan udah mengizinkan kita sama-sama untuk beribadah. Nah, teman-teman mari sambil kita mempersiapkan hati kita, saya mau kasih kalian waktu 1 menit untuk memikirkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. 1 minggu sudah berlalu, artinya Tuhan sudah selalu menyertai kita, dan apapun yang menjadi pergumulan kita, kita boleh percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Walaupun seringkali kita sebagai manusia, kita cenderung memikirkan apa yang kita ingini dibandingkan kita memikirkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita ambil sikap saat teduh sebelum kita memulai persekutuan kita di hari ini. Teman-teman, sebelum kita memulai persekutuan kita, mari sama-sama kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Bapa kalau di sore hari ini kami diberikan satu kesempatan untuk kami boleh sama-sama beribadah. Kami mau mempersiapkan hati kami masing-masing, kami mau memuji Engkau, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau yang menolong kami di dalam persekutuan ini, kiranya kami semakin hari boleh semakin mengenal Engkau, terkhususnya melalui persekutuan kami sore hari ini. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyiapkan hati kami, dan kami mau alaskan doa kami di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 84 ayat 4, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Teman-teman, mari sama-sama kita memuji namanya. Kita mau angkat pujian Allah Sanggup. Kita semua boleh bernyanyi dan kita semangat ya teman-teman. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
teman-teman, sekarang waktunya kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari sama-sama kita boleh mempersiapkan hati kita di dalam pengakuan dosa kita. Untuk mengantar pengakuan dosa kita, kita mari sama-sama mengangkat pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari teman-teman kita ambil satu waktu, kita mau berdiam diri, kita mau sama-sama mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan ke kita. Kita juga boleh mengakui setiap kesalahan kita, dosa-dosa kita yang selama ini seringkali mendukakan hati Tuhan. Dan mungkin seringkali kami justru memprioritaskan diri kami masing-masing dibanding mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Silakan teman-teman boleh mengambil waktu di dalam pengakuan dosa. Teman-teman, mari sama-sama kita mau mengangkat pujian, arti kehadiran-Mu di bagian refnya saja. Penyertaan-Mu
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Bapa, ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu. Ampuni setiap dosa kami, kesalahan kami ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, kami sebagai manusia berdosa, seringkali kami justru mengikuti dosa-dosa yang mungkin menyenangkan buat kami, dibanding kami menyenangkan hati-Mu. Mungkin kami juga ada yang bergumul ya Bapa, di dalam setiap keberdosaan kami. Kami mau lepas, tapi kami nggak mampu. Bapa, ini kami ya Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, meminta pertolongan daripada-Mu ya Bapa untuk memampukan kami terlepas dan membenci setiap dosa-dosa yang sering kali kami lakukan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap kami yang sudah Tuhan berikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian online. Kami ada di tempat kami masing-masing, tetapi biarlah hati kami terfokus, tertuju hanya kepada Engkau. Kami rindu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu mengubahkan kehidupan kami, sehingga di dalam proses pembentukan yang Tuhan izinkan, kami mau tetap setia hidup di dalam Engkau sampai akhir nanti. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah memohon. Amin. Teman-teman, pada saat ini saya akan membacakan dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ini merupakan penutup dari apa yang sudah kita pelajari selama ini di dalam 2 Petrus. Saya akan membacakan dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Teman-teman, kurang lebih mungkin saya umur 11 tahun. Jadi ketika itu antara saya duduk di kelas 4 SD atau kelas 5, saya lupa persisnya peristiwa tersebut. Tetapi saya ingat di mana ada seorang tamu mengetuk pintu rumah kami. Setelah itu tamu tersebut mau bertemu dengan papa atau mama saya yang ada di rumah tersebut. Dan waktu itu adanya mama saya. Maka mama saya mempersilahkan tamu tersebut untuk duduk di ruang tamu yang ada di rumah kami. Ketika duduk lalu berbicara kurang lebih 1 jam. Berbicara ngobrol panjang lebar dengan mama saya. Dan akhirnya mama saya mengetahui orang ini sedang memberitakan hal yang memang bertolak belakang dengan apa yang selama ini kami sudah dapati, kami sudah pelajari ketika kami mengikut Tuhan. Wah, orang ini sangat antusias, bahkan dia mengatakan di akhir pertemuannya kalau di hari yang sama ya, dia berkata di minggu selanjutnya nanti di hari yang sama akan datang kembali lagi. Wah, mama saya langsung mengatakan maaf ya, karena memang apa yang tadi sudah diberitahukan ya, itu berbeda dengan apa yang selama ini kami pelajari. Oleh karena itu, tamu tersebut tidak lagi datang ke rumah kami.
Saya merefleksikan peristiwa tersebut pada saat saya mempersiapkan bagian ini, bahwa sesungguhnya ajaran sesat itu ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, pada bagian ini Petrus mengingatkan agar waspada dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Dua hal ini Petrus sampaikan di dalam ayatnya yang ke-17. Apakah yang dimaksud dengan waspada? Di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa aslinya, menggunakan kata pulaso yang bisa diartikan dengan menjaga, memperhatikan. Hal ini tentunya tidak lepas dari kata teguh, di mana menggunakan kata sterigmos yang bisa diartikan pendirian yang teguh. Oleh karena itu, ketika waspada, menjaga, melindungi, memiliki pendirian yang teguh, hal ini berhubungan bagaimana seseorang yang hidup di dalam Tuhan, seseorang yang mengikut Tuhan, tidak terkecuali untuk anak-anak remaja, untuk pemuda, tetapi semuanya, bagaimana sebenarnya hal ini memberitahukan betapa seriusnya untuk kita berjaga, untuk kita melindungi diri kita dan juga memiliki pendirian yang teguh untuk kita tetap berdiri di dalam pengajaran atau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk memberitahukan hal ini, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan kata yang sangat dalam, memiliki pengertian, dikatakan di dalam bagian dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-17, yaitu seperti demikian. Tetapi kalian, saudara-saudara yang tercinta, sudah tahu tentang hal itu. Sebab itu, waspadalah, jangan sampai kalian terbawa-bawa ke dalam kesesatan orang-orang bejat, sehingga kalian jatuh dari tempat berpijakmu yang kokoh. Sebagai remaja, sebagai pemuda, kita harus menjaga posisi kita di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, di kantor, di kampus, di sekolah, di tempat les, ketika kita juga bermain bersama dengan teman, meskipun kita tahu bahwa belakangan ini untuk sementara waktu kita begitu sangat terbatas untuk berelasi dengan orang lain. Tetapi hal ini patut untuk kita juga pahami, bahwa agar kita tidak terseret ke dalam kesesatan, kita harus menjaga posisi kita. Teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana caranya agar saya dan teman-teman dapat menjaga posisi kita di dalam Tuhan, agar kita tidak terseret di dalam kesesatan itu? Mari kita melihat di dalam ayatnya yang ke-18. Yaitu kita semua diingatkan untuk bertumbuh. Bertumbuh di dalam hal yang pertama, kasih karunia. Di dalam ayat yang ke-18, saya akan membacakannya, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Pengertian kasih karunia di dalam bahasa aslinya adalah karis. Karis ini mengingatkan kita semua bahwa karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan, kita manusia yang berdosa ini diselamatkan. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tidak sendirian, tetapi ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak dapat mengalami kehidupan yang berkemenangan kalau kita hanya hidup di dalam keegoisan dan keinginan kita. Tetapi di dalam setiap aspek kehidupan ini, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Hal ini tentunya bukan untuk sewaktu-waktu saja atau sesaat saja, melainkan setiap hari hingga akhir hidup kita, kita memerlukan pertolongan Allah Roh Kudus. Bersama Dia, kita dapat menang atas godaan-godaan dan serangan-serangan dari si jahat, termasuk dari ajaran-ajaran
yang menyesatkan. Karena kasih karunia yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kita, kita semua ada sampai saat ini. Meskipun gejolak dunia begitu sangat menakutkan, bahkan seolah-olah hidup kita pada saat ini mungkin sepertinya seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Terlihatnya kok suram ya, terlihatnya kok gelap ya, begitu. Mungkin ada usaha dari kedua orang tua kita yang tersendat, pekerjaan dari kedua orang tua kita yang tidak berjalan sebagaimana biasanya sebelum masa pandemi. Mungkin studi dari teman-teman juga tidak berjalan seperti biasanya karena lebih mengalami pergumulan-pergumulan ketika mengikuti online, pakai Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Ada yang kadang-kadang merasa nggak nyaman begitu ya. Mungkin juga di dalam pekerjaan teman-teman mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Ada banyak hal. Sepertinya kondisi hari-hari ini tidaklah mudah untuk kita lewati. Tetapi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita terbuai dengan iming-iming atau tawaran kepuasan hidup. Tidak ada kesusahan ya, yang ada hanyalah kesenangan terus. Wah, kamu kalau ikut Tuhan kok sepertinya kok susah, sepertinya kok makin banyak masalah, kok kamu kok makin banyak pergumulan. Wah, mungkin ada tawaran-tawaran dari ajaran-ajaran yang tidak jelas yang menyesatkan kita itu mungkin ada di hadapan kita, ada di sekeliling kita. Tetapi di dalam kondisi seperti inilah kita harus mengingat kembali kasih karunia yang sudah Tuhan nyatakan melalui penyelamatannya bagi kita manusia yang berdosa ini. Yang kedua, kita semua diingatkan untuk bertumbuh. Bertumbuh di dalam hal yaitu pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman, pengenalan atau dalam bahasa aslinya adalah gnosis yang berarti pengetahuan. Tentu saja ini tidak lepas dari relasi kita bersama dengan Tuhan untuk mencintai firman Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Ketika kita mencintai firman Tuhan, kita bertambah mengenal Tuhan. Karena banyak hal yang kita mungkin tidak tahu ketika baru-baru kita mengikut Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki hati yang mencintai Tuhan, mau membaca kebenaran firman Tuhan, di situ lengkap sekali apa yang sebenarnya Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan, teman-teman dan saya akan sama-sama mengalami betapa luar biasa hal-hal yang mungkin tadinya tidak terpikirkan oleh kita, hal-hal yang membimbing kita untuk hidup di dalam bertumbuh bersama dengan Dia, ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin selama ini kita begitu sangat memfokuskan hidup kita dengan pengenalan, dengan pengetahuan hal-hal yang menyukakan hati kita untuk sesaat, menjadi kepuasan kita yang sementara ada di dalam dunia ini. Tetapi mari saya mengajak, mendorong kita semua untuk kita mau semakin memahami dan mengenal Tuhan, menyukakan Tuhan di dalam kita menjalani hari-hari ini dengan kembali kepada kebenaran firman Tuhan, membacanya, merenungkan dan melakukannya. Sehingga kita tahu ajaran-ajaran apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan hal-hal yang berlawanan di hadapan kita bisa kita tahu ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau juga memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan melalui khotbah-khotbah, melalui pertumbuhan di dalam Grab, di dalam KTB, di dalam kita membaca buku rohani dan lain sebagainya. Wah, semua itu akan
membukakan kita untuk kita semakin mengenal Tuhan, mengenal Dia lebih dalam lagi. Kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita sedang malas untuk membaca firman Tuhan. Kita lebih memilih hal-hal yang mumpung pandemi nih begitu ya, nggak ke sekolah, wah mungkin yang jam sekolahnya agak dipersingkat, wah kita bisa puas-puasin tidur. Apakah itu salah begitu ya untuk tidur lebih lama? Tidak gitu ya. Tetapi yang saya maksudkan adalah ketika kita lebih memilih untuk memuaskan diri kita di dalam pengetahuan kita hal-hal yang lain daripada Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang di dalam krisis rohani. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang wanita yang berusia kurang lebih pada saat itu 24 tahun. Wanita itu memiliki kesempatan untuk mengunjungi sebuah negara. Di dalam sebuah negara itu, dia diajak oleh seorang dosennya mengunjungi museum. Museum apa ya kira-kira? Dia tidak menduga. Kalau akhirnya ketika sampai di tempat tersebut, dia baru tahu itu adalah museum. Orang-orang yang mati, meninggal secara martir, lalu ada foto-fotonya, lalu juga ada beberapa story yang melalui tulisan-tulisan diceritakan. Wah, gadis ini begitu sangat takjub karena banyak sekali di sekelilingnya foto-foto yang ada. Ternyata mereka adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ketika kekristenan dibelokkan dengan ajaran-ajaran yang lainnya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada ajaran-ajaran lainnya, ketika keberadaan dirinya tidak diterima dan lain sebagainya, tetapi dia tidak mundur hidup mengikut Tuhan. Dia tetap mengikut Tuhan. Mereka hidup setia sampai akhir mengikut Tuhan. Karena mereka telah mengalami anugerah yang sungguh luar biasa. Keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka. Maka mereka hidup setia sampai akhir. Teman-teman, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Sekalipun ada ajaran-ajaran di sekeliling kita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada iming-iming tertentu yang membuat mungkin kepuasan diri kita sementara itu bisa kita nikmati di tengah-tengah dunia ini dan itu bertolak belakang dari kebenaran firman Tuhan. Oh teman-teman, mari kita mau tolak semuanya itu, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sudah mau mati di atas kayu salib bagi kita manusia yang berdosa. Oleh karena itu, kita mau tetap setia mengikut Tuhan, mengenal Dia lebih dalam lagi. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk di Zoom masing-masing. Ada 2 pertanyaan yang nanti teman-teman bisa sharingkan, teman-teman bisa lagikan di dalam Zoom yang ada. Pertanyaan yang pertama adalah, untuk mengikut Tuhan setia sampai akhir, apakah yang menjadi komitmenmu? Yang kedua, bagaimana cara untuk mempraktekkan komitmen itu dengan posisi keberadaan teman-teman sebagai seorang pribadi dimanapun Tuhan tempatkan. Ya, silakan berdiskusi, menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita udah mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita boleh ambil satu komitmen untuk kita boleh sama-sama mengupgrade diri kita masing-masing. Kita boleh semakin hari boleh semakin bertumbuh, dan kita boleh ambil satu komitmen untuk kita boleh sama-sama
menyenangkan hati Tuhan. Satu waktu ketika kita diberikan kesempatan untuk bertobat, artinya kita nggak boleh menyia-nyiakan hal tersebut. Dan kita perlu menyadari bahwa ketika kita masih ada kesempatan untuk bertobat, artinya Dia masih mengasihi kita. Dia ingin kita menjadi anak-anaknya, anak-anak yang menyenangkan hati Allah. Teman-teman, sebagai respon perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, mari sama-sama kita angkat pujian Hatimu Ada Bagiku. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau sore hari ini kami boleh selesai ya Bapa memuji nama-Mu. Kami sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami boleh menyerahkan diri kami ya Bapa sebagai komitmen kami, sebagai pertobatan kami yang sejati ya Bapa. Dan kami boleh terus ya Bapa menjadi anak-anak yang mengerjakan segala sesuatu dengan baik, mengerjakan segala sesuatu yang berfokus kepadamu. Bapa, kami mau mengakhiri ibadah kami sore hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar ya Bapa tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh terus ya Bapa menggumuli setiap kehidupan kami dan melibatkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman, ibadah sore hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi di Zoom dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you.